Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Monica Cindy Ava dari SMA Kolese Loyola. Mulai tahun ajaran 2020-2021, saya akan mengajar matematika untuk kelas 10. Dan ini adalah video tutorial untuk materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke materi, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang akan para siswa pahami setelah mempelajari bab ini, yaitu kompetensi dasar pengetahuannya adalah dapat menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Indikator-indikator yang dapat dipakai untuk melihat apakah teman-teman itu sudah paham atau tidak untuk materi ini, yaitu kalau teman-teman bisa mengidentifikasikan sifat-sifat pertidaksamaan, lalu mengklasifikasikan tentang persamaan dan pertidaksamaan harga mutlak, dan teman-teman juga bisa menganalisis pekerjaan persamaan pertidaksamaan harga mutlak serta menyimpulkan hasil data yang sudah teman-teman dapatkan dari persamaan dan pertidaksamaan harga mutlak. Sedangkan indikator terakhir ini untuk kompetensi dasar yang keterampilan, yaitu dapat menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel serta dapat menyelesaikannya. Nah, untuk bab yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, akan ada beberapa subbab, yaitu subbab yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini adalah materi pengantar yang akan kita bahas pada video tutorial ini. Kalau materi ini teman-teman sudah cukup paham, berikutnya kita akan masuk ke persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Kalau persamaan sudah oke, kita baru kemudian melangkah ke pertidaksamaan dan terakhir ke masalah-masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linear tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebenarnya apa sih itu persamaan linear satu variabel? Apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Di sini teman-teman bisa lihat ada tiga hal pokok. Yang pertama adalah kita bisa membedakan terlebih dahulu ada persamaan atau pertidaksamaan. Yang memudahkan kita untuk membedakan adalah dari tandanya. Kalau itu suatu persamaan, jelas dia akan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Tetapi kalau pertidaksamaan, dia akan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu bisa jadi kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Kemudian linear. Linear itu nanti teman-teman bisa melihat dari variabelnya, apakah dia berpangkat berapa maksimalnya. Kalau dia berpangkat 1, maka kita sebut itu sebagai linear. Kalau kuadrat itu berpangkat 2, kalau pangkat 3 kubik dan seterusnya. Lalu variabelnya itu ada berapa? Apakah 1, 2, atau 3? Variabel di sini paling mudah kita lihat menggunakan huruf misalnya X, Y, Z, atau huruf-huruf yang lain. Kalau hanya satu variabel, misalnya hanya X saja, berarti kita akan sebut itu sebagai satu variabel. Contohnya, kalau saya punya 15 ditambah X sama dengan 8, kita lihat kriteria yang pertama. Di sini tandanya adalah sama dengan, maka kita sebut ini sebagai persamaan. Lalu karena tidak ada kuadrat atau pangkat 3 atau semacamnya, di sini pangkat tertingginya 1, maka kita sebut ini linear. Dan hanya ada satu variabel yaitu X. Sehingga 15 ditambah X sama dengan 8, ini bisa kita sebut sebagai persamaan linear satu variabel. Dengan cara yang sama, kalau saya punya X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 2, kita akan sebut ini sebagai persamaan kuadrat satu variabel. Yang berikutnya, kalau saya punya 2X ditambah Y sama dengan 7, ini masih persamaan linear dua variabel karena ada X dan juga Y. Selanjutnya, kita punya 5A sama dengan 3B ditambah 7C ditambah 2. Ini adalah suatu persamaan linear ada 3 variabel. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, P ditambah 5 lebih dari 6. Ini adalah suatu pertidaksamaan linear
kemudian variabelnya hanya satu, maka kita sebut pertidaksamaan linier satu variabel. Begitu pula untuk yang ini, kita akan nyatakan sebagai pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Berikutnya, contoh ini adalah pertidaksamaan linier dua variabel, dan contoh terakhir di sini kita punya pertidaksamaan juga linier juga dua variabel. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa hal yang bisa kita nyatakan, kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Contohnya, misal saya punya kalimat kapasitas suatu ruang kelas itu dapat menampung maksimal 30 siswa. Maka dalam bentuk kalimat matematika, kita misalkan variabelnya, misalnya saya mau pakai X sebagai variabel, di mana X nanti menyatakan kapasitas maksimal ruang kelas. Maka saya dapat menuliskan kalimat ini menjadi X kurang dari sama dengan 30, karena hanya bisa menampung maksimal 30. Contoh berikutnya, salah satu syarat menjadi pilot adalah memiliki tinggi minimal 170 cm. Maka kalau saya menggunakan variabel Y sebagai tinggi untuk bisa menjadi pilot, maka saya akan bisa menuliskan Y lebih dari sama dengan 170. Di sini saya pakai sama dengan karena di sini katakan minimal. Jadi kalau tingginya pas di 170 itu juga masih bisa memenuhi. Contoh yang terakhir. Manusia bisa mendengar suara dengan rentang frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Maka, misalkan saya menggunakan variabelnya adalah Z sebagai frekuensi yang bisa didengar oleh manusia, kita bisa tuliskan bahwa rentang frekuensinya ada di antara 20 sampai dengan 20.000. Atau dalam satu kalimat bisa kita tulis 20 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 20.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang petani mempunyai sebidang tanah bentuknya persegi panjang. Dibayangkan lebar tanahnya itu 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Kemudian kita diberitahu kelilingnya adalah 60 meter. Kita diminta untuk membuat model matematika serta menentukan luas tanah tersebut. Oke, saya akan coba kerjakan di sini saja supaya lebih enak untuk coret-coretnya. Kita misalkan terlebih dahulu. Saya misalkan P itu sebagai panjangnya. Kemudian untuk lebarnya saya misalkan L. Ini sebagai lebar. Kemudian data yang kita punya adalah lebarnya 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Berarti kalau saya punya panjangnya P, maka lebarnya adalah P yang dikurangi 6. Selanjutnya data yang kita ketahui, kelilingnya adalah 60 meter. Teman-teman masih ingat, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi kita punya 60, ini sama dengan 2 dikalikan dengan panjangnya kita misalkan tadi P, lebarnya adalah P dikurangi 6. Sehingga kalau 2 ini saya coret dengan 60, dia akan jadi 30. Yang ruas kanan akan tersisa 2P dikurangi 6. Berarti kita akan punya 2P sama dengan 30 ditambah 6 atau 36, sehingga panjangnya adalah 36 dibagi 2, yaitu 18. Karena kita dapat panjangnya 18, maka kita punya lebarnya adalah panjang dikurangi 6. Berarti 18 dikurangi 6, hasilnya 12. Dengan demikian, kita punya luasnya adalah panjang dikalikan lebar, atau kita punya 18 kita kali 12, hasilnya adalah 216 satuannya meter persegi. Nah, ini adalah salah satu contoh soal untuk persamaan linier satu variabel. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya untuk yang pertidaksamaan. Sederhana saja soalnya. Di sini saya punya X ditambah 2 itu kurang dari 2X ditambah 1. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Maka kita kumpulkan satu ruas itu memuat variabel dan satu ruas lagi memuat konstanta. Ruas kiri akan saya kurangi 2 supaya konstanta 2 ini hilang. Maka ruas kanan juga akan saya kurangi 2. Begitu pula
Saya akan mengurangi 2x supaya nanti variabelnya ngumpul di kiri semua. Jadi saya punya x dikurangi 2x, terus di kanan itu 1 dikurangi 2. Maka akan kita peroleh ruas kirinya adalah min x, ruas kanannya adalah min 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan x-nya lebih dari 1. Dari contoh ini kita bisa menyimpulkan beberapa cara untuk penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu kedua ruas apabila ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamanya itu tetap, dia tidak berubah. Kalau kita kali atau bagi dengan bilangan positif, tandanya juga tetap. Tetapi kalau kita kali dengan bilangan negatif atau kita bagi bilangan negatif, maka tandanya akan berbalik. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, karena kita kali dengan negatif, tanda yang kurang dari akan berbalik menjadi lebih dari. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.